Oke, silakan ketua kelas dipimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Waalaikumsalam. mulai kegiatan pembelajaran matematika pada pagi hari ini, marilah kita memulai kegiatan dengan baca doa sesuai keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Bismillah. Doa selesai. Terima kasih Mas Jevon sudah dipimpin doa ya. Semoga pembelajaran kita hari ini diberi kelancaran, kemudahan, sehingga ilmu yang kita peroleh bermanfaat untuk kita semua. Oke, saya akan share konten anak-anak. Kelihatan? Halo, kelihatan Pak. anak-anak? Ya. Kita masuk ke bab 3, statistika. Ini ya. Nah, statistika ini nanti yang akan kita pelajari seperti itu, ada analisis data, jadi ada data baik dalam bentuk tabel, diagram batang, diagram garis, ataupun diagram lingkaran yang sudah kalian pelajari di kelas 1 kemarin. Bagaimana cara membuat diagram batang, garis, lingkaran kan sudah dipelajari di kelas 7. Nah, kita sekarang menganalisisnya. Maksudnya menganalisis itu diagramnya sudah ada, kita mau membaca diagram atau tabel yang sudah ada itu, bagaimana sih cara membacanya atau menarik kesimpulannya, ya. Dan juga nanti kita akan ukuran pemusatan data, akan fokus juga ke ukuran pemusatan data. Apa itu ukuran pemusatan data nanti saya jelaskan, dan juga ada ukuran penyebaran data. Jadi 3 ini nanti yang akan kita pelajari di bab 3 ini, yaitu bab statistika. Oke, doanya tadi sudah selesai, diawali dengan doa ya. Ini hanya pengulangan saja. Ini doa sebelum belajarnya. Tujuan pembelajaran kita hari ini seperti yang saya sampaikan tadi, diharapkan kalian ini memahami terkait beberapa yang akan kita pelajari nanti. Salah satunya adalah analisis data, yaitu membaca dari sajian data, baik tabel, diagram batang, garis, ataupun lingkaran. Dan juga ukuran pemusatan data, apa saja ukuran pemusatan data itu, ada mean, itu rata-rata, terus ada median, dan juga modus. Ini kalau yang nomor 2 ini sebenarnya sudah kan di SD, kita hanya pengulangan saja, penguatan, dan mungkin data yang kita berikan nanti sudah kita lebarkan. Kalau kemarin di SD datanya hanya data tunggal, kita sekarang data tunggal tapi yang berkelompok dalam bentuk tabel. Nah, itu sekarangnya di SMP. Nanti di SMA ada lagi datanya, data interval namanya. Kalau di SMP masih sama dengan di SD, tapi datanya sudah dalam bentuk tabel berkelompok. Dan yang ketiga adalah ukuran penyebaran data, ini yang baru. Ada jangkauan, ada kuartil, ada jangkauan interkuartil, dan ada simpangan kuartil. Oke. Ini cara menganalisis data seperti ini anak-anak. Ini saya kasih contoh yang pertama ya. Di sini sudah ada diagram garis. Di sini sudah ada diagram garis. Saya ambil aja di internet diagramnya. Saya ngambil dari detik.com. Di sini ada grafik kenaikan jumlah kasus corona di RI per 18 Maret pukul 16.00 WIB. Nah, di sana sudah ada tanggalnya, ada tanggal 2, 3, 4 yang sumbu X-nya ya, sumbu X-nya itu berubah tanggal pada bulan Maret, yaitu tanggal 2 hingga tanggal 8, dan sumbu tegaknya, sumbu vertikalnya itu terkait kasusnya. Nah, di sana kasusnya sudah ada di diagram garisnya, jadi tidak perlu melihat lagi di sumbu Y-nya. Nah, di sini tidak perlu lihat lagi, jadi kita harus tinggal lihat di sini. Oh, ternyata tanggal 2 ada 2 kasus. Nah, ini kenaikan anak-anak ya, perhatikan kenaikan. Jadi ketika di sini ada tanggal 6 ini 4, berarti tanggal 6 ini naik jadi 4 gitu. Naiknya menjadi 4, kenaikan ya, jadi naik jadi 4.
naik 4, terus naik lagi 6 untuk tanggal 8, tanggal 9, tanggal 9, 19, tanggal 10 ini ada 27 kasus, tanggal 11 ini ada 34 kasus, di tanggal 13 ada langsung naik ada 69 kasus, tanggal 14 ini 96 kasus, ada tanggal 15 117 dan tanggal 16 134 naiknya langsung ya. Tanggal 17 ada 172 dan tanggal 18 227. Nah, sekarang hitungan harinya sekarang sudah 6 ribuan per harinya nambahnya. Jadi benar-benar nambah banyak. Oleh karena itu tetap kita harus menjaga protokol kesehatan ya. Kita hentikan corona ini dengan kita ikuti protokol kesehatan karena kita kan tidak ingin seperti ini terus ya. Kita ingin normal, kemana-mana juga kita tidak dilarang. Maka dari itu mari kita sama-sama menjaga protokol kesehatan, melaksanakan protokol kesehatan yang kemarin jadi 3M sekarang sudah menjadi 5M ya. Oke, nah ini datanya seperti ini diagram garisnya anak-anak ya, diagram garisnya seperti ini. Nah, pertanyaannya ini penganalisisnya seperti ini, ada beberapa pertanyaan nanti. Jadi biasanya analisis itu di dalam bentuk pernyataan-pernyataan atau pertanyaan yang harus kalian jawab. Nah, ini. Dan nomor 1, apa sih yang terjadi pada tanggal 5 sampai tanggal 3 sampai tanggal 5? Kamu bisa perhatikan di sini tanggal 3 sampai tanggal 5. Nah, tidak ada, artinya tidak ada apa sih? Kenapa ini kok datar seperti itu kan? Garisnya kan datar ini, tidak naik seperti ini. Artinya tanggal 3 sampai tanggal 5 ini tidak ada penambahan kasus. Karena kan masih sama, masih sama. Tanggal 2 itu 2 kasus, tanggal 3 garisnya masih lurus, artinya tanggal 3, 4, dan 5 tidak ada penambahan kasus. Kasus bertambah pada tanggal 6. Seperti itu. Ini grafik kenaikannya ya, jadi habis 2 kasus naik jadi 4, kenaikannya jadi grafik kenaikan ini adalah grafik kenaikan jumlah kasus corona gitu ya. Terus yang tanggal ini nomor 2, hingga tanggal 12 Maret sudah ada berapa kasus corona yang tercatat. Nah gitu kan. Nah tinggal ini 12 Maret ini hingga 12 Maret ada berapa kasus corona? Ada 34. Nah ini. Nah, tanggal 12 kan tidak ada penambahan kan, artinya yang kita lihat adalah tanggal 11-nya karena tanggal 11 terakhir terjadi peningkatan ya. Berapa penambahannya? Tidak kenaikannya berapa? Menjadi 34 kasus ini. Jadi tanggal 24 itu total ada 34 kasus ya. Oke. Lah pertanyaannya sekarang, nah, saya tambahin. Saya panggil namanya nanti satu persatu. Tanggal 14, nah perhatikan tanggal 14, nah yaitu tanggal 14 Diva, tanggal 14 itu nambah berapa ya kasusnya? Silakan, Diva dibuka mic-nya. 96 Pak. 96 itu kasus tanggal 14 nak. Setelah Safa tanyanya nambah berapa, penambahannya berapa? Tanggal 4 itu nambah berapa? Apa? Nambah berapa? Tanggal 14. Kalau tanggal 14 itu naik jumlahnya 96. Lah Pak Safa tanyanya nambah berapa tanggal 14 itu? Pak. Berapa? 27. 27. Dari mana ketemu 27 nak? Halo? 96 dikurangi 69.
Iya, pinter Diva. Ya, jadi kalau ini jadi yang di sini angka-angka ini menunjukkan pada tanggal tersebut ya. Kalau Pak Safa tanya kenaikannya atau nambahnya berapa, penambahannya berapa, berarti selisihnya ya. Jadi tanggal 14 ini penambahannya 96 kurangi 69 ya, ada 27 kasus nambahnya. Itu anak-anak. Jadi tolong dibedakan data kenaikannya dengan penambahannya ya, kata kenaikan dengan penambahannya, naiknya. Kenapa ini disebut grafik kenaikan? Karena memang naik terus gitu maksudnya ya. Jadi kalau nambahnya penambahannya berapa lah, itu tadi tinggal mengurangi saja, mencari selisihnya. Oke, gitu ya Diva. Terima kasih Diva. Selanjutnya ini diagram garis di bawah ini merupakan data kelahiran bayi di Puskesmas Desa Sukamakmur. Desa Sukamakmur ini berdasarkan diagram di samping tentukan. Nah ini kan, jadi tahun 2001 bayi yang lahir itu sekian ya. Bapak, sekarang saya tanya Aura Batari tahun 2016 bayi yang lahir berapa Batari? Aura Batari 2006 bayi yang lahir berapa nak? 2000 berapa, Pak? 2006. 22. Nah, 22 itu cara membacanya ya. Jadi cara membaca. Berarti 2003 berapa? Itu 13. Tinggal meluruskan saja tahunnya ya. Ini 2006. Nah, ini kan lurusnya 22. Ini kan lurus dengan 2006 ya. Jadi 2006 itu ada 22 bayi yang lahir. Nah, pertanyaan yang pertama, pada tahun berapa kenaikan jumlah kelahiran paling tinggi? Kenaikan jumlah kelahiran paling tinggi. Naiknya jumlah kelahiran paling tinggi itu tahun berapa? Coba sekarang dicek yang lain. Nah, tadi kita bandingkan ini. Ini caranya mencari kenaikannya ya. Ini 2001 ke 2003, dari 7 jadi 10, berarti nambah berapa kenaikannya? Nambah 3 ya kan? Ini masih nambah 3. Ke sini nambah 4. Ke sini nambah 3 lagi. Ke sini nambah 2. Ini nambah 2, ke sini nambah 1. Artinya kenaikan jumlah kelahiran paling tinggi itu terjadi pada tahun 2000. Nah, ini kan 4 naik 4 ya, kenaikan tertinggi. Jadi terjadi pada tahun 2004. Kenapa? Karena naiknya tinggi, naiknya 4, yang awalnya 13 nambah, naiknya nambah. Naiknya itu yang naiknya nambah 4, jadi 17. Jadi tahun 2014 itu ada 17 bayi dibandingkan dengan tahun 2003 kan 13, artinya kan ada selisih 4. Nah itu jadi kenaikan tertingginya, jumlah kelahiran paling tinggi naiknya itu dari 13 ke 4 kan naik 4 maksudnya. Itu cara bacanya ya, jadi tolong itu dipahami berdasarkan diagram di atas. Nah ini, apakah dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk Desa Sukamakmur pada tahun 2018 bertambah 25 orang? Nah, beri penjelasannya. Pak, sekarang saya minta siapa ya? Naila. Nah, Naila tolong dihidupkan mic-nya, nah. Soal nomor 2 itu, berdasarkan diagram di atas, apakah dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk Desa Sukamakmur pada tahun 2008 bertambah 25 orang? Beri penjelasannya. Halo Naila. Ini kan data bayi lahir tahun 2008. Itu ada 25. Apakah bisa disimpulkan bahwa jumlah penduduk Desa Sukamakmur pada tahun 2008 juga bertambah 25 orang? Nah, itu beri penjelasannya. Halo Naila. Halo.
Halo, ada suaranya Naila. Intan. Halo Intan. Iya, Pak. Iya, di bagaimana nomor 2? Menurut kamu, apakah bisa disimpulkan seperti itu bahwa jumlah penduduk desa Sukamakmur pada tahun 2008 bertambah 25 orang? Apakah bisa disimpulkan seperti itu? Dari data itu, 2008 itu ada 25 bayi yang lahir. Halo Intan, apakah bisa seperti itu? Apakah bisa disimpulkan seperti itu? Ya, Bisa ya. Nah, atau bisa memberi penjelasan? Iyanya kenapa? Halo? Jadi bayi yang lahir anak-anak, tadi kan bayinya yang lahir kan ada 25 tahun 2008. Artinya ketika dia kan lahirnya kan menungso sih ya. Kan juga penduduk juga yang dilahirkan itu kan bukan batu bukan apa. Artinya desa tersebut tahun 2008 juga bertambah 25 orang asalkan tidak ada penduduk yang masuk dari luar desa tersebut. Misalkan ada yang nikah dengan orang desa Sukamakmur, terus pindah ke pendudukan, maksudnya seperti itu ya, atau ada yang keluar nikah sama orang desa luar, itu kan otomatis mengurangi ya. Jadi ini bisa disimpulkan bahwa jumlah penduduk desa Sukamakmur itu bertambah 25 asalkan, nah itu ada penjelasannya ya, asalkan tidak ada penduduk yang masuk ataupun tidak ada penduduk yang keluar. Contoh masuk, nah, misalkan ada yang nikah dengan penduduk desa Sukamakmur, otomatis kan pindah ke pendudukan dia, kan juga nambah pisan. Atau ada yang keluar, misalkan pindah rumah, otomatis pindah rumah dari desa lain, otomatis kan berkurang penduduknya desa Sukamakmur. Nah, itu jadi kita bisa menyimpulkan benar penjelasannya Intan, bisa kita simpulkan dia bertambah 25 orang. Tadi beri penjelasannya, kenapa alasannya. Dia bisa bertambah 25 orang asalkan tadi itu tidak ada penduduk yang masuk atau keluar dari desa Sukamakmur. Nah, kalau ada yang masuk dan keluar, nah kita belum tidak bisa menyimpulkan itu, gitu loh maksudnya ya. Jadi itu harus pintar-pintar seperti ini. Ini kan juga materi IPS ya anak-anak ya, kelahiran itu kan, kematian dan sebagainya itu kan materi IPS. Jadi kita harus paham penduduk itu bertambah karena apa? Kan salah satunya kan bertambah karena adanya kelahiran, adanya perpindahan. Nah, itu kan juga jadi salah satu faktor yang mempengaruhi bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk kan salah satunya itu ya, ada kelahiran, ada kematian, terus ada perpindahan penduduk itu. Lah, ini bisa disimpulkan bahwa tahun 2008 itu penduduknya bertambah 25 asalkan tidak ada penduduk yang masuk atau yang keluar dari desa Sukamakmur. Itu penjelasannya. Ya. Nah, ini kan hal sederhana yang seperti itu yang kita logika sendiri dan ini ada di kehidupan kita. Mungkin suatu saat sampai menjadi kepala desa atau menjadi kepala perangkat desa atau yang lainnya ya harus paham seperti ini. Kita mulai belajar seperti ini, jangan bilang matematika itu tidak ada manfaatnya. Nah, salah satunya ketika kita bisa membaca grafik, kita bisa menyimpulkan sesuatu. Lah menyimpulkan sesuatu itulah proses belajar kita yang nanti akan berguna sekali untuk kalian ketika dewasa nanti. Tidak harus menjadi kepala desa atau perangkat, semua pekerjaan membutuhkan yang namanya statistika. Jadi statistika ini ilmu matematika yang bisa masuk ke semua pelajaran. IPS bisa ya,
olahraga juga bisa, semuanya bisa. Jadi salah satu pelajaran matematika yang bisa masuk ke semua bidang itu ya ini statistika. Jadi ini sangat penting sekali. Maka jangan heran ketika kakak-kakakmu kuliah, biasanya statistika itu malah berpisah dengan matematika. Dia mendirikan jurusan sendiri. Ada jurusan statistik sendiri, pisah dengan matematika. Karena memang sangat luasnya statistika ini, sangat luas sekali statistika ini. Sampai-sampai dia harus berpisah dengan matematika untuk bisa mengembangkan diri. Karena memang sangat bermanfaat sekali. Hukum bisa sekali statistik digunakan di sana. Siapa bilang ya, jadi kamu mau pilih jurusan IPA nanti di SMA atau pilih jurusan IPS, statistik itu sangat dibutuhkan sekali. Nah, jangan sampai dilupakan karena ini sangat kontekstual sekali kalau statistik itu anak-anak. Jadi di kehidupan kita sehari-hari sangat sekali sering kita temui lah ya. Nah, kalau kamu masih punya adik bayi ya itu kan ada itu gambar grafik-grafik kenaikan berat badannya itu kan ditimbang sama kalau di posyandu itu kan bawah seperti itu. Oh, tanggal ini posyandunya beratnya sekian ya. Itu kan kalau dihubungkan berupa diagram garis gitu kan, atau diagram apa itu titik gitu kan ya. Nah, jadi sangat bermanfaat sekali. Tolong ini perhatikan, benar-benar perhatikan. Saya lanjutkan ya. Nah, kita ke rata-rata. Ukuran pemusatan data yang pertama kita pelajari adalah mean, atau kalau kamu tidak paham mean itu atau mean itu apa ya, mean atau mean itu ya rata-rata, atau ada yang bilang rata, sama saja. Yang kamu pelajari di SD sama kok caranya dengan yang di sini. Contohnya ini. Mean atau rata-rata adalah jumlah seluruh data dibagi oleh banyaknya data. Misal N2 data terdiri dari kumpulan nilai X1, X2, X3 sehingga dan seterusnya. Maka rata-ratanya bagaimana? Rata-ratanya itu ya X1 tambah X2 tambah X3 ditambah seterusnya dibagi banyaknya data. Nah, ini tolong di screenshot ya, Fon. Sudah? Halo Jevon, tolong screenshot. Sudah, Pak. Oke, nah, kita ke contoh yang pertama ya. Ingat itu ya, mean itu datanya ditambahkan terus dibagi banyaknya. Nah, ini contoh yang pertama. Lah di SD itu seperti ini anak-anak. Kalau di SD kan seperti ini aja ya. Kalau di SMP sudah seperti ini bentuknya. Jadi datanya tunggal, cuma berkelompok, artinya berkelompok. Ah, ini yang dapat 80 ada 12, dapat 85 ada 5, yang dapat 90 ada 4, dapat 95 ada 6. Lah, kalau ini ditulis satu persatu kan banyak, makanya itu disederhanakan dalam bentuk tabel, sudah disimpulkan seperti ini. Oh, 80 ada 12, 80 ada 12 anak, 85 ada 5 anak, 90 ada 4 anak, dan segitunya. Jadi kita tidak perlu jejer kayak seperti ini aja. Lah, ini kalau ini kan jejer ya, karena masih sederhana. Oke, kita cari ratanya satu persatu ya, rata-ratanya satu persatu. Lambangnya rata-rata itu X bar, ini bacanya X ada topinya, ini namanya X bar atau mean. Tadi jumlah data dibagi banyaknya data, ya ini datanya, ya kita tambahkan aja jumlah itu tak tambah. Nah ini, tolong ini ditambahkan ya, ayo, biar Pak Safa cepat. Langsung ditambahkan. Pak Safa nulis, kalian ngitung. Nah, ditambahkan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh berarti dibagi 8 ini maksudnya. Jadi banyaknya data ini ada berapa sih? Oh ada 8. Nah ini berarti 8. Ini dibagi jumlah data. Ayo sekarang tambahkan semuanya. Berapa ini jumlahnya? Yang sudah ngitung. Tambahin nilainya. Yang jelas karena ini depannya 10. Berapa nak? 102. 100. 100 berapa? 80, 90, iya betul ya, 102 ya nak ya, 102 bagi 8. Nah sudah kamu hitung 102 bagi 8 berapa, ayo. Nah,
12,75 ya. Jadi rata-ratanya ini, rata-ratanya 12,75 rata-rata yang A. Yang B rata-ratanya, nah ini cara mengerjakannya gini lah. Kan kita enggak mungkin ya, biru. Nah, kita kan enggak mungkin 80 tambah 80 tambah 80 sampai rolas kan gitu kan. Capek kan ya. Jadi kita sederhanakan, ini dikalikan dulu. Jadi 80 kali 12 ditambah 85 kali 5, langsung saja ditambah 90 kali 4 tambah 95 kali 6 ditambah 100 kali 3 dibagi banyaknya data yang mana Pak Safa ini banyaknya siswa 12 tambah 5 tambah 4 tambah 6 tambah 3 loh, sama bentuknya itu. Nah, tinggal kita kerjakan 80 kali 100 kali berapa ini 12 berapa itu 80 kali 12 960 ya. Kalau Pak Safa salah di di apa diingatkan. Pak Safa kan cuma hitung aja 425 yang ini 85 kali 5 425 yang ini 360. Kamu tinggal nambah ya nak ya, bantu Pak Safa nambah ya. Yang ini 035457570 terus yang ini 300. Bantu Pak Safa nambah biar cepat kita belajarnya ya. Dibagi ini 10 20 30 ya, dibagi 30. Oke, yang atas berapa jumlahnya nak? 2615. 2615 ya, pintar, terima kasih. Dibagi 30 berapa? Tak bantu. Pak Safa yang ngitung, kamu juga ngitung gitu loh maksudnya Pak Safa ya. Sing cepet disik ya siapa gitu aja biar kita pembelajarannya cepet. Ini 87,166. Namanya banyak, tak bulatkan aja 17 ya. Nah, ini cara mencari rata-rata ya, ini bedanya di SD dengan SMP nah ya. Kalau di sini kan tinggal kita ada berapa 8. Oh, kalau bentuknya tabel seperti ini kita kalikan aja, jangan 80 tambah 80 akhirnya sampai rolas gitu, 2 ya. Masih kita sederhanakan aja 80 kali 12 ditambah 85 kali 5 tambah 90 kali 4 dan seterusnya dibagi banyaknya data ini 12 tambah 5 tambah 4 tambah 6 tambah 3. Itu ya. Oke. Berarti kalau rata-ratanya 87, siswa yang nilainya di atas rata-rata ada berapa ya? Ada yang tahu? Berapa? Dari mana 13 nak? Oh, banyak siswa yang nilainya 90. Nah, yang 4 tambah 6 tambah 3 ya. Nah, yang di atas rata-rata kan ini. Nah, ini di atas rata-rata. Itu cara bacanya. Ini juga bisa menyimpulkan. Jadi misalkan KKM-nya sama dengan KKM-nya misalkan 85. Lah, siapa yang tuntas ya? Ini berarti mulai 85 ya. Ada 18 anak yang tuntas, sisanya yang tidak tuntas. Terima kasih, silakan di screenshot Jevon. Ya. Coba. Nah, ini sekarang kita ke ini sekarang datanya berupa gambar. Suruh juga mencari rata-ratanya. Ini hari pertama ada 12 pengunjung, hari kedua ada 16 pengunjung dan tidak ada pengunjung dan sebagainya. Yang ditanyakan adalah rata-rata setiap harinya ada berapa pengunjung kan gitu ya. Ini hari nak, nah ini jumlahnya. Berarti yang tanyakan adalah ini, jadi bedakan ya. Jadi ini 12, yang kita cari rata-rata kan orangnya ya. 18 tambah 16, yang hari ketiga 0, 48, kelima 31, kamu tambahkan ini, tambah 28, tambah 17. Lah dibaginya, nah karena kita mau mencari rata-rata orang ya, maka berdasarkan harinya, maka kita baginya adalah dengan banyak hari ini. Ya, ini hari ada berapa hari dia 7, berarti dibagi dengan 7.
Jangan dibagi dengan banyaknya orang. Ya, datanya kan ini data pertama lawan 12 ini kan. Ini datanya. Dibagi, jangan dikalikan 12 kali 1, 16 kali 2. Bukan, karena ini bukan banyaknya ya. Yang bawah ini bukan banyaknya. Tapi yang ini adalah menunjukkan harinya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu maksudnya. Jadi kan ada 7 hari. Oke, jumlah yang atas ini berapa, Nak? 112. 112 bagi 7. Nah, berapa ya? Nah, berarti rata-rata 16 ya. Rata-rata ada 16 orang setiap harinya, meskipun loh ini 0 Pak, masuk 16 kan? Tidak ya, maksudnya kita rata-rata itu memang nanti saya akan jelaskan. Jadi ukuran pemusatan itu tidak semuanya harus bisa dicari dengan min. Seperti ini kan tidak mungkin kita cari rata-rata yang 16 mungkin 0 kan gitu ya. Nah, ini kita akan jelaskan lagi. Karena pemusatan kan ada 3, ada mean, ada modus, ada median. Sebenarnya ketiganya ini sama, cuma konteksnya saja kapan kita menggunakan median, kapan kita menggunakan modus, dan kapan kita menggunakan rata-rata dalam menarik kesimpulan. Sebenarnya semuanya sama, istilahnya rata-rata. Tapi beda, takutnya ini pas ini ya 16, takutnya kan koma. Kan tidak mungkin ada orang jawabannya koma. Misalkan 16,7, berarti 16 ini menungso sing 0,7 itu apa? Gondorwo kan ini tidak mungkin kan ya. Nah, itu maksudnya seperti ini. Jadi ada kalanya apa ya, rata-rata itu tidak harus dengan mean gitu loh. Bisa juga dengan media, bisa juga dengan modus. Oke, sudah di-screenshot Javon? Ya, Pak. Kita ke rata-rata gabungan ini. Jika terdapat kelompok data yang sudah memiliki mean, maka untuk menghitung rata-rata atau mean dari gabungan dengan beberapa kelompok tersebut adalah sebagai berikut. Ya, kelompok data ke-1 memiliki mean dengan ini dan seterusnya. Nah, contohnya bagaimana sih? Misalkan kita kelas 8, itu kan ada 8A, B, C, D, E, F sampai H. Lah setiap kelas itu kan punya rata-rata kelas sendiri-sendiri. Nah, pertanyaannya itu kalau kelas 8 seluruhnya bagaimana cara menghitungnya? Nah, itu yang harus kalian pahami. Maksudnya rata-rata gabungan itu seperti itu contohnya, contoh kontekstualnya ya. Jadi kelas 8A sudah ada rata-ratanya, 8B ada rata-ratanya, 8H sudah ada rata-ratanya. Loh, terus nek 8 kelas 8 seluruhnya, ya apa cara ning goleki? Tidak seperti ini, jadi rata-rata kelas 8A tambah kelas 8B tambah kelas 8C dibagi 8, tidak seperti itu anak-anak ya. Jadi caranya adalah seperti ini. Rata-rata kelasnya dikalikan banyaknya kelas, banyaknya anak. Misalkan 8A, ini rata-ratanya 8A dikalikan N ini banyak. Jadi jumlah siswanya 8A berapa? 33, berarti 33 kali rata-ratanya. 8B 33 kali ini. Dan begitu caranya. Jadi bukan langsung rata-ratanya dibagi 8, tidak. Karena ada kelas itu tidak seperti itu untuk mencari rata-rata gabungan. Ya. Sudah di screenshot, Kevin? Ya, Pak. Nah, contohnya ini contohnya. Dalam suatu kelas terdapat 20 siswa laki-laki. Nah, ini kan. Dan 10 siswa perempuan. Rata-rata siswa laki-laki umurnya 14 tahun. Kalau perempuan 15 tahun. Nah, ini kan sudah rata-rata ini. Rata-rata laki-laki, rata-rata perempuan. Tentukan rata-rata umur siswa di dalam kelas tersebut. Nah, ini contoh yang kecil. Ini contoh kecil dalam satu kelas. Atau kelas ada laki-laki perempuan. Laki-lakinya sudah ada umur, rata-rata umurnya, perempuannya sudah ada rata-rata umurnya. Lah terus piro sing rata-rata di kelas tersebut. Nah, itu. Ini yang disebut dengan rata-rata gabungan. Jadi 14 sampai 15 bagi 2 karena ada laki-laki dan perempuan, tidak seperti itu. Ya, jadi rata-rata gabungan seperti itu, tapi 14 ini laki-laki. Berapa banyaknya laki-laki? 20. Nah, berarti ya itu tadi, misalkan ada 2 kelompoknya ya, N1 kali X1, saya ada dulu. Nah, kelompoknya ada 2 yang mana sih Pak? Yaitu kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Nah, itu, ya. Jadi 20 kali 14 ditambah 10 kali 15 dibagi 20 tambah 10, ini rata-ratanya. Jadi 280 ditambah 150
dibagi 30. Piro 300 400 ya ini ya. 430 bagi 30. Nah, coret 43 bagi 3 14,3 ya tahun. Betul ya ini ya. Nah, jadi rata-rata umur di kelas tersebut adalah 14,33 tahun. Jadi 14 tahun lebih. Ini cara mencari rata-rata gabungan. Nah, silakan di screenshot. Jadi sama jika nanti misalkan mencari rata-rata kelas 8, ya bukan kelas rata-rata ini 8A, 8B, 8C, 8D, 8H dibagi 8, tidak. Tapi dikalikan dulu dengan banyaknya siswa di kelas tersebut. Baru dibagi seluruh siswa yang ada yang kelas 8. 200 piro itu, 259 ya. Atau 54. Seperti itu. Sudah jawab? Sudah, Pak. Iya, yang median saya lanjutkan minggu depan, kita sampai ini aja, jadi analisis sama meannya. Tugasnya Pak, oke hari Minggu ini masih bebas dengan tugas ya. Itu aja ya nanya, saya absen dulu. Saya absen dulu, bentar, jangan keluar dulu. Oke, saya absen. Arka ada Arka? Halo Arka? Tidak ada Arka ya? Humairah? Humairah? Oh, enggak. Tania? Hadir, Pak. Hadir. Tania? Ada Pak, ada. Lintang? Meta? Hadir Pak. Dianendra? Ada. Iqmal? Hadir Pak. Saidul? Raihan? Salwa Maulidia? Hadir Pak. Sevia? Kirina? Kirina? Oke, itu ya. Terima kasih anak-anak ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Silakan segera pindah ke kelas lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.